Oke kawan, kembali lagi di Indonesia Persada bersama kami. Aku Arnold. Saya Riko. Nah, kalau kemarin kita udah kenalan, hari ini kita mau bahas tentang jenis-jenis pendingin. Dimana pendingin itu ada yang dia untuk mendinginkan si alat itu ada yang menggunakan peltier, freon, dan bahkan amonia ya. Ya, jadi pendingin itu kan mendinginkan macam-macam, bisa udara, bisa elemen atau dan lain-lain. Betul. Nah, jadi pendingin itu ada 3. Yang pertama menggunakan peltier. Peltier tuh pendingin yang biasanya dia langsung ke listrik. Kayak dispenser. Ya. Terus kayak water cooling. Ya. Sama kayak cooling HP itu juga peltier ya? Peltier kan ya? Dia langsung ke baterai kan, langsung listrik, tapi kecil. Terus ada juga yang menggunakan freon. Nah itu sistem refrigerasi yang paling umum, paling enak untuk digunakan sebenarnya. Ya kayak yang biasanya kita pakai ya, freon ya? Iya, yang kita pakai. Nah ini yang unik, yang mungkin nggak banyak yang tahu nih, amonia. Iya. Amonia itu kan terkenal dengan baunya yang kurang mengenakan, kurang sedap gitu ya. Jadi amonia itu juga bisa digunakan untuk pendinginan ya. Iya. Tapi biasanya orang-orang yang pakai amonia, instalasinya itu sudah pasti di industri sih. Industri. Nah, jadi untuk cold storage ada cold storage pakai amonia? Ada. Cold storage pakai amonia, sama pendingin mesin-mesin industri juga. Industri. Tapi itu ya baunya, resikonya ya baunya nggak enak itu. Iya. Sama dia nggak pakai freon, jadi pakai amonia. Full tapi kalau sampai bocor ya udah kelar. Baunya udah kemana-mana itu. Nah, kita bahas yang freon. Yang freon ya. Ya, jenis-jenis pendingin yang menggunakan bahan freon. Iya. Itu ada dibagi residensial, komersial, sama industrial. Nah, yang residensial kayak yang kita temui apa aja? Ya, residensial tuh maksudnya rumah tangga. Perumahan, rumah tangga. Yang ada di rumah-rumah, pendingin yang paling umum AC split. Nah, AC itu jenisnya yang nempel di tembok, yang paling umum kita gunakan lah di kamar-kamar. Namanya adalah AC split. Jadi outdoor. Jadi outdoor dengan indoor kepisah. Terus kemudian ada kulkas atau refrigerator. Nah, jadi kulkas itu juga pakai freon. Biasanya jenisnya 134. Ya. Jadi kalau freon sudah pasti ada di masing-masing dapur kalian lah. Seperti itu. Sudah ada. Bukan dapur, rumah. Atau masing-masing kamar. Oh iya. Ya, masing-masing ruangan di rumah kalian. Nah, terus di sektor perumahan kalau rumahnya lebih besar lagi bisa pakai AC yang model kaset. Ya. Terus ada juga kadang-kadang sih udah jarang banget tapi betul. Itu pakai AC jenis portable. Portable aku udah gak pernah lihat AC portable. Zaman lama banget ya. Tapi ini tadi yang portable udah jarang kepakai sih. Udah jarang. Nah, udah jarang kepakai. Udah jarang nemu juga sih. Iya. Paling pengguna masih ada, cuman ya beberapa aja lah mungkin bisa. Sebenarnya yang paling umum itu di sektor residensial ya AC split sama kulkas. Tuh. Orang-orang ngerti AC paling enggak AC split lah. Paling umum, paling mudah, paling gampang ditemui. Oke, balik lagi selain residensial ada juga sektor komersial. Komersial itu berarti dia kayak toko atau tempat-tempat yang dikunjungi banyak orang. Biasanya tempat usaha yang main sering. Tempat usaha atau kantor. Iya, kayak kalau kantor kan banyak itu yang datang. Atau tempat hiburan. Kayak apa? Biliar, gym. Ya, gym. Terus apa lagi? Ya, atau dia toko apalah gitu. Toko-toko gitu. Nah, itu kan banyak orang yang datang kan ya. Jadi cenderung lokasi ini tempatnya besar. Betul. Jadi pendinginnya juga pastinya beda sama rumah-rumah. Kapasitasnya juga lebih besar lagi ya. Ada juga kalau di komersial ini AC split ada, tapi paling sering pakai yang kapasitas besar. Ya, mulai dari 2 PK mungkin ya. 2,5 ke atas. 2,5 ke atas gitu. AC split yang besar. Terus juga ada standing floor. Kayak yang nikahan-nikahan gitu biasanya ada yang pakai standing floor di gedung gitu kan ya. Standing floor tuh lebih cocok ke tempat-tempat komersial. Ya. Soalnya semburannya kencang banget. Jadi kalau di rumah itu anginnya malah mengganggu. Malah kademen. Kademen, enggak enak. Terus ada AC sentral. Nah, AC kaset sama AC sentral itu sebenarnya beda. Tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tunggu aja pokoknya. Oke. Terus komersial ada freezer box. Ada apa lagi Mas Riko? Ada chiller box.
dan ada showcase. Showcase. Ini Kayak- tergantung ini ya, tergantung tempatnya ya. Betul. Kalau misalkan kayak tempat hiburan kayak gym itu nggak mungkin dia ada Nggak gituan. mungkin. Tergantung. Ada showcase buat minuman. Ya bisa. Dia sih ada sih. Tergantung kebutuhan sama Iya, jenis tergantung kebutuhan. usahanya. Kalau yang freezer box, chiller box itu hubungannya sama F&B sebenarnya. Betul. Seringnya kan minuman, makanan dan Dunia namanya dunia hospitality. 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 Oke. Itu Oke. sering menggunakan freezer, chiller sama showcase. Ya, itu di komersial paling itu AC-AC yang sering digunakan. Betul. Terus ada satu sektor lagi terakhir. Sektor industri. Nah, sektor industri ya. Ada apa aja nih? Ini pendingin yang paling tidak umum sebenarnya. Jadi orang-orang ngerti ini pendingin AC, dingin ruangan gitu Betul. kan. Nah, tapi di industrial itu peran pendingin sangat penting sekali. Betul. Ya kan? Mulai dari logistik. Logistik. Ya, dari logistik itu kan juga ada yang perlu bahannya beku terus ya. Betul. Jadi pengiriman itu terjaga suhunya. Contohnya kayak es krim. Ya, es krim, daging, sayur. Sayur. Kalau di industrial yang pertama itu biasanya cold storage. Cold storage. Ya. Jadi cold storage itu buat penyimpanan bahan baku lah, atau barang jadi bisa. Bisa. Mau suhu chiller atau suhu freezer. Itu biasanya menggunakan mesin-mesin pendingin yang besar. Yang suhunya bisa minus ya? Bisa tergantung sih, ada yang bisa ada yang enggak. Ya, balik peruntukan lagi. ya. Ya, betul. Tapi mesinnya mesin pendingin yang besar yang nggak umum gitu loh maksudnya. Contohnya ya kayak gudang es krim, Gudang es krim, gudang pendingin sayur, daging, buah. dan jangan lupakan kamar mayat. Oh iya bener. Jangan lupakan kamar mayat. Ini industrial, cold storage itu juga nyimpen vaksin. Nah, vaksin. Jadi Iya. yang vaksin Yang kemarin-kemarin lah. Yang kemarin-kemarin Iya, yang itu kemarin-kemarin itu juga. nyimpennya juga di Soalnya suhunya harus terjaga kan. betul. Itu cold storage. Soalnya kita juga pernah proyek vaksin. Vaksin juga. Terus selanjutnya ada water chiller. Nah, jadi di pabrik-pabrik biasanya, di industri pabrik-pabrik itu kan kebanyakan mesin-mesinnya untuk memproduksi itu loh. Itu kan panas. Betul. Nah, jadi dia didinginin sama alat yang namanya pendingin water chiller Water- ini. Berarti untuk mendinginkan mesin ya? Mesin, Oh, betul. tak Mesin kira industri. water chiller itu khusus saat untuk mendinginkan apa Air. misalkan apa gitu. Sebenarnya mendinginkan cuman medianya air. Oke. Bisa untuk apa aja ya, tapi airnya dingin. Tapi yang paling sering dipakai pastinya untuk mendinginkan mesin di industri. Oke. Water Gitu. chiller. Terus ada lagi air dryer. Apa itu air dryer? Air dryer sama seperti water chiller. Tapi medianya dia bukan air tapi udara. Jadi udara yang di piping. Di piping langsung ke mesin, masuk mesin. Jadi dia nggak mengalir air, tapi dia udara. Ya kayak udaranya tadi. dingin. Kayak tadi kita ya ke salah satu pabrik kasur. Iya betul. Spring bed. Spring bed. Itu tadi ada kendala di air dryer mereka, kita cek dan kita nanti akan perbaiki juga. Paling sering sebenarnya di pabrik-pabrik yang berhubungan dengan tekstil. Iya, Tekstil itu kan kasur tekstil. iya, air dryer, water chiller banyak mesin-mesin yang perlu gitu. Betul. Nah, Terus ada mesin ice flake. Dia ice flake itu apa sih? ice flake itu penghasil ini loh, remahan es. Kayak ice crush gitu ya? Es keras. Jadi untuk memadatkan penyimpanan saat mau dikirim. Oke. Kayak yang di ikan-ikan itu ya? Ikan macam-macam ya, ikan-ikan, buah, Oh, sayur. oke. Jadi biar disimpan di es tapi esnya itu bisa ngebentuk gitu. Oke. Ya itu ada mesin ice flake juga, itu pakai freon juga, Ice crush. es keras. Terus yang terakhir ada mesin pembuat es batu. Buat es batu, Kayak es kristal gitu ya? es kristal. Pakai mesin gitu untuk juga ya? dikonsumsi. Ya. Mesinnya beda, kan hasilnya beda tuh. Tapi konsep kerjanya masih pakai freon juga. Masih pakai oke. Iya. Nah, itu tadi beberapa unit-unit di kategori pendingin yang menggunakan freon. Yang Jadi- sering kita jumpai aja lah. Kalau Iya. yang amonia kan itu jarang banget. Jarang. Sama kalau yang apa peltier Peltier lumayan udah banyak nih. lumayan udah banyak. Kayak ini water cooling aja ada yang pakai peltier sekarang. Betul. Dispenser bisa dingin, nah itu pakai peltier juga. Water cooling PC juga pakai peltier. Itu maksudnya. Nah, itu. Oke, berarti itu aja jenis-jenis pendingin yang dari freon. Freon, jadi tadi ada perumahan buat sektor komersial sama Betul. industri. Betul. Nah, Ya.
Oh, ada kurang lagi. Satu lagi terakhir. Apa itu? Otomotif. Otomotif di bagian apa? AC mobil. Oh iya, AC di Kelupaan. bis. AC di pesawat. Itu konsep pajannya sama. Tapi kan itu kita nggak ini ya, maksudnya nggak begitu repot buat pasang gitu loh. Betul. Karena beli udah ada gitu. Kalau kamu tahu nggak sih? Kalau gimana? Ada truk yang bawa es. Itu juga pakai pendingin apa? Freon juga atau apa? Oh iya jelas Freon, pasti ya. Pasti Freon. Iya, pasti ya? Freon. Okay. Soalnya kalau nggak mungkin amonia, karena amonia itu dia mesinnya gede banget. Gede banget, lebih gede dari Freon ya? Jauh. Oke, itu tadi kita udah bahas jenis-jenis AC. Sorry, bukan AC, lebih tepatnya pendingin ya. Pendingin, ya. Jenis-jenis pendingin yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas video yang lebih menarik lagi untuk mengedukasi atau bahan sharing kita semua nanti. Betul. Jangan lupa di like, komen, subscribe, Sosmed. share ke teman kalian. Ya. Follow sosmed kami juga. Oke, thank you kawan.